Kebun keluarga Li besar sekali, seperti istana. Wah, cowok ganteng. Mereka pasti keempat anak angkat keluarga Li. Lihat Kak Ilma. Pengurus Wang. Ikut saya. Villa termahal di dunia, Lingyun, dibangun oleh TN Li si miliarder untuk cucunya yang hilang 15 tahun, dan yang tinggal di sana. Adalah 4 tunangan yang dipersiapkan oleh TN Li. Huo Tingchen CEO Grup Li. Menguasai nadi ekonomi nasional. Tidak suka bicara dan tidak berpacaran. Gu Wei ahli otak terkenal di dunia. Memiliki gangguan kebersihan sejak kecil, belum pernah pegang tangan wanita. Sinan bintang besar Asia. Kehidupan pribadinya sangat bersih, tidak pernah bergaul dengan wanita. Fushen Pelaya Genius de Sekolah terbaik dunia. Gadis-gadis di sekolah, semua mengincarnya. Tapi dia tetap menjaga diri. Keempat tuan muda ini adalah milik nona kecil. Kalian para pelayan kecil jangan bermimpi. Iya. Cucu kesayanganku. Kamu di mana sebenarnya? Kakek sudah mencarimu 15 tahun. Kamu sebenarnya di mana? Tuan, ada kabar tentang nona kecil. Cepat bawa saya pergi. Tuan. Bersihkan ruangan. Ya. Tuan tunggu aku. Dasar wanita nakal. Berani datang ke sini untuk merayu Tuan Li keempat. Kamu bicara apa? Aku datang untuk jadi pembantu. Kalian tidak bisa. Sayang kecil. Ini Putri Raja Minyak, Bu Lili. Putri Taipan Automotive Luo Chan. Ini Putri Taipan Energi, Chen Qian. Saya Yero, putri seorang Taipan internet di kota ini. Kamu kaya, mengapa masih bekerja sebagai pembantu? Bertanya meskipun tahu jawaban. Tentu saja, untuk menjadi wanita muda di keluarga Li. Putri tertua keluarga Li telah lama hilang. Kami datang sebagai pembantu agar kami bisa dekat dengan air. Tuan muda Yatu Cinta pada Kimpat Pewaris keluarga Li. Kita bisa kekayaan melimpah dan kehormatan tertinggi. Sekarang tahu kenapa pembantu di keluarga Li sering bermasalahkan. Karena yang bersaing dengan kami untuk jadi pacar Tuan muda Li harus mati. Cepat pergi. Xiao, ibu tidak berhasil kumpulkan biaya kuliah kakakmu. Tolong, Pergila Bekerja Dilingien. Pembantu sering kecelakaan, tapi sebulan kamu bisa kumpulkan biaya kuliah kakakmu. Xiao, tunggu kakak lulus, kakak pasti akan membawamu ke kehidupan yang lebih baik. Aku harus biaya sekolah kakak. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aku bukan wanita bangsawan, tidak tertarik Tuan muda Li. Aku datang mencari uang. Asal bekerja cukup 1 bulan, dapat gaji langsung Ternyata memang miskin betulannya. Baiklah, kami bisa melepaskanmu. Tapi semua pekerjaan kami harus kau kerjakan. Jadi dimulai dari ruang belajar saja. Cepat pergi. Inya. Yiro, kamu terlalu kejam. Keluarkan kartu truf. Ruang belajar Tuan Muda Huatingchen, ada foto Nona Castle di daun, tidak ada yang bol masak. Orang yang pernah masuk berakhir sangat buruk. Ayo pergi. Tunggu sebentar, akan ada pertunjukan seru. Kalau bukan demi mencari biaya kuliah kakakku, aku sudah pasti hajar kalian semua.
Gadis kecil ini kelihatan familiar. Dan liontin giok ini. Kenapa sama dengan punyaku? Kamu sedang apa? Siapa yang menyuruhmu Saya datang untuk bersih. seluruh rumah langit? Siapa tahu ruang kerjaku tempat terlarang? Cara murahan menggoda aku, kamu tidak takut mati ya? Tidak, bukan. Akulah yang menemukan. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Aku juga punya. Diam, panggil orang. Bawa hukuman keluarga. Berani masuk ruang kerjaku, hukumannya 30 cambukan. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Kau gila, aku hanya datang untuk membersihkan. Tuan, walaupun kita terlambat, keluarga Nona kecil sudah pindah. Tapi aku sudah mengutus orang untuk mencari nomor telepon mereka. Lakukan. Baik. Semoga kita bisa segera menemukan cucuku, Xiao Li. Lepaskan aku. Kenapa suara ini terdengar familiar? Aku benci sekolah, lepaskan aku. Xiaoli, baiklah. Bagaimana kalau kakek mengantarmu ke sekolah? Lepaskan aku. Cambuk pertama. Karena kamu berani memasuki ruang kerjaku. Berhenti. Kakek, Anda sudah kembali. Tentang Xiao Li. Ada berita? Apa masalahnya dengan pembantu Kessel ini? Pembantu Kessel ini. Berani sekali masuk ruang kerjaku. Berani menyentuh foto Xiao Li. Aku bersiap menghukum sesuai adat keluarga. Tuan besar, bersumpah pelayan lain suruh bersihkan kamar. Aku tidak tahu tidak boleh masuk ruang kerja ini. Foto. Lebih baik jangan bicarakan dulu tentang giok itu. Aku hanya mengelap sedikit. Masih berani bohong. Dia bahkan tidak kenal. Foto saat kecil pasti bukan Xiao Li. Aku lihat kamu tidak percaya tanpa bukti. Seseorang. Ting Chen, lupakan kakek. Dia baru datang. Masalah ini sudah selesai. Kamu istirahat dulu. Xiao Li sekarang. Pastinya sudah sebesar ini, kan? Kakek. Ting Chen. Aku tahu kamu sangat ingin Xiao Li kembali sekarang. Tapi kalau sekarang Xiao Li tahu kamu jadi sensitif dan ekstrim karena dia juga akan sedih. Xiao Li. Kamu di mana sebenarnya? Siapa Ho Ting Chen ini? Gila. Dinasti Qing runtuh 100 tahun, masih bermain aturan keluar. Para pembantu lucu. Aku ingat dendam ini. Pengurus Wang. Sudah bersihkah kamar tuan muda? Bersih-bersih kamar lagi. Pekerjaan utamamu kan memang bersih-bersih kamar tuan setiap hari. Bukankah kamar baca? Baiklah, aku akan bersih-bersih sekarang. Kamar Ho Ting Chen yang kasar itu, aku tidak mau ke sana. Kalau begitu, mulai dari kamar Tuan Fusion saja. Satu lagi pelayan kecil yang ingin menggodaku. Aneh. Aku. Kenapa jantungku tiba-tiba berdetak kencang? Kamu wanita gila, aku salah, jangan pukul lagi. Matilah kau.
Kau berani mencuri ciuman pertama fashion yang harusnya untuk Xiaoli. Kamu tuan muda Fushen. Mau goda aku ya? Baiklah, aku penuhi Lepaskan aku. Jangan pura-pura lagi. Temani aku baik-baik. Ambillah barang dari rumah Ling Yun, pilih sesukamu satu. Lukisan minyak 300 juta itu, atau mobil-mobil di garasi. Semua terserah kamu. Tidak butuh uangmu. Lepaskan aku. Aneh. Kenapa menyakitinya hatiku jadi sakit? Pasti karena dia pandai berpura-pura menyedihkan. Puas sekarang? Lin Xiao, tuan muda keluarga Li adalah tunanganmu. Anda tidak bisa membuat kesalahan. Kinan. Aku jelas ingin menggodanya. Mengapa kamu begitu ingin menciumku? Liontin Giok. Liontin Giok Anda. Kelihatannya familiar. Kembalikan. Tidak memberi. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kembalikan padaku. Nomor telepon keluarga penampung Xiaoli. Sudah ketemu belum? Sedang dicari, tuan. Cepat. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu Xiaoli. Baik. Kembalikan padaku. Aku tidak mau. Kembalikan padaku, buatmu marah. Kamu kasih. Gak kasih, gak kasih. Gak mau kasih. Biar kamu kesal. Gak mau kasih. Kasih. Aku gak mau kasih ke kamu, Fushen. Kakek. Kenapa Anda datang? Kamu ini kamu. Kakek. Apa yang kamu lakukan dengan pembantu ini? Saya berani melawan tuan muda. Lihat bagaimana tuan muda menakutimu. Kakek. Pembantu ini punya niat buruk. Dia sengaja masuk ke kamar saya untuk menggoda saya. Aku tidak. Kalau bukan karena tekad kuatku untuk tetap setia pada Xiaoli, aku hampir terjebak. Dia berbohong. Benar-benar datang untuk membersihkan kamar. Tuan. Iya. Tuan muda Fushen yang usil memukul pantatku. Aku tidak. Gadis pelayan ini tidak. Seperti orang yang suka buat masalah. Si Fushen yang nakal ini memang suka mengerjai orang. Apakah benar ini ulah bocah sialan itu? Kau mengkosong. Lensyaf. Paman Wang bilang keempat tuan muda di Lingyun Menshahen tunangannya gadis muda. Jangan mengincar mereka. Baru saja kau menggoda tuan muda Tingchen. Sekarang tuan muda Fushen. Kau melanggar aturan Lingyun Menshahen. Aku tidak menggoda Tuan Huo. Kamu menyuruhku membersihkan ruang kerja Tuan Huo tempat terlarang. Kita sudah bekerja bersama. Tidak mungkin saya mengirimmu kematian. Cukup. Awalnya kupikir kau gadis baik. Ternyata tak berbeda dengan wanita lain yang mengandalkan tubuh untuk naik pangkat. Kamu dipecat. Cepat pergi. Kakek. Dia tidak menggoda, bercanda. Diam. Kamu adalah calon tunangan cucu saya. Mengapa membela wanita lain? Saya benar-benar tidak berbohong. Pak Tua, kumohon. Tidak bisa kehilangan pekerja. Kamu. Kalau lain kali, kalian akan diusir dari rumah Lingyun. Kakek. Itu. Maaf ya. Tuan Fu. Di mata tuan muda, apakah kita miskin seperti semut tanpa harga diri? Mau pukul, pukul saja. Kalau mau marah, marah. Bukan. Aku tidak sengaja. Tidak menyangka masalah ini sebesar ini. Cukup. Anda adalah tuan muda yang tinggi. Aku pembantu rendahan. Tidak layak berbicara dengan Anda. Jadi tolong, jauhkan diri dari saya, oke? Kamu menangiskah? Bukan urusanmu. Lin Xiao bertahan bulan.
kumpulin biaya sekolah kakak, kamu bisa pergi. Peramal bilang perasaan aku dan Xiaoli saling terhubung. Tapi kalau pelayan kecil ini sedih, aku juga ikut sedih. Lepaskan aku. Kakak. Kakak mabuk. Kakak kalau mabuk suka salah anggap orang jadi Xiaoli. Hari ini entah siapa si sial yang kena. Xiaoli. Sial. Setelah bekerja hari ini, aku bisa dibayar dan pulang, tapi aku harus menjauhi pria kasar ini. Sekalipun kau jatuh hingga mati, aku tak peduli. Sangat tidak nyaman. Pengunjung. Aku benar-benar berhutang budi padamu di kehidupanku sebelumnya. Pergi. Pergi ke ruang belajar. Anda minta saya pergi ke ruang belajar. Kalau bicara omong kosong lagi, aku akan menggigitmu sampai mati. Cepat. Xiaoli. Tuan Huo, kamu ngapain? Xiaoli. Kamu kembali. Orang kasar ini bisa tersenyum. Cukup tampan juga. Tuan Huo, salah orang. Aku bukan nona kecil. Masih mau bohongi aku. Kamu milikku. Aku nenekmu, orang gila. Xiaoli. Jangan tinggalkan aku. Xiaoli. Jangan tinggalkan aku. Akhirnya kamu kembali. Foto. Beruntung fotonya tidak rusak. Berikan padaku. Ini. Ini kamu yang merobeknya. Apa aku pernah bilang? Jangan masuk kamarku. Tapi kamu tidak hanya datang. Bahkan foto kesayanganku, Xiaoli. Minum terlalu banyak, makanya aku antar ke ruang belajar. Kamu masih berbohong. Tuan, telepon terhubung. Ditemukan keberadaan si kecil. Bulan ini dia kebetulan jadi pelayan di rumah Lingyun. Bulan ini. Mungkinkah itu dia? Kalau ada lagi lain kali. Kalian semua keluar dari rumah Lingyun, aku bahkan marah pada cucuku tercinta. Hampir saja mengusirnya dari rumah Lingyun. Aku ingin bertemu Lin Xiao. Bicara. Kenapa kamu merusak foto kecil Li? Aku adalah pria kecil. Sejak awal Aku mencintainya, kenapa kamu terus menggangguku. pikir merusak foto, aku akan mencintaimu? Tidak, aku hanya ingin membunuhmu. Mati. Berhenti, dia adalah kecil Li. Sifat lepaskan. Kecil Li. Xiaoli. Kakek. Dia Xiaoli. Betul. Dia adalah cucu saya. Tunangan kalian Li Xiao. Dia Xiaoli. Aku tadi hampir mencekik Xiaoli. Kamu ini. Saya. Cucumu. Kakek. Apakah Anda salah orang?
Nama saya bukan Li Xiao Xiao. Nama saya Lin Xiao Xiao. Saya tidak salah mengenali. Lihat, ini fotomu saat kecil. Kalung giok ini juga selalu kamu pakai sejak kecil. Selama percaya liontin ini, itu bisa membuktikan identitasmu. Liontin. Benar, punya liontin yang persis sama. Oke. Coba tunjukkan liontin ke kakek. Apakah aku benar-benar cucu Pak Li? Liontinku. Kemana liontinku? Kenapa bisa hilang? Aku. Karena dia berbohong. Benar, itu liontin gioknya. Kakek. Aku cucu kandungmu. Kimpat Tuan Mudali. Semuanya milikku. Kakek. Akhirnya aku menemukanmu. Cucu yang baik. Cuci ini untuk tuan muda, ingat cuci dengan tangannya. Baiklah Tuan Muda Fushen, saya pasti akan membantu mengkisahkannya dengan baik. Mata kejang. Gila. Bahkan saat marah tetap tampan. Bukankah ini giok nona kecil? Walaupun tidak tahu bagaimana giok ini muncul di kantong Tuan Muda Fushen. Tapi karena kekayaan besar ini jatuh pada saya terima dengan senang hati. Kakek, selama bertahun-tahun saya terdampar di luar, sungguh susah sekali. Itu salah kakek. Membuatmu menderita. Kakek akan membalasmu dengan baik nanti. Ini 4 tunangan yang sudah kami siapkan untukmu. Kenapa liontinku ada padamu? Gadis kecil. Apa yang kamu katakan? Liontin ini milikmu. Siapa sangka orang rendahan ini nona muda keluarga Li. Tidak. Tidak mungkin, hanya aku pantas menikmati kekayaan keluarga Li. Oke deh. Raja kera asli atau palsu? Lenshath. Aku sudah menemukan keluargaku, kamu tidak mengucapkan selamat, malah mau ambil benda? Aku tidak melakukannya. Kalung giok itu milikku. Tuan Muda Fushen pasti melihatnya, mungkin terjatuh saat kita bertengkar tadi. Tuan Muda Fushen, kamu ingat kan? Apa? Fushen pernah melihat giok Li Xiao Xiao. Sepertinya giok ini. Tuan, lihat, saya tidak berbohong. Sialan. Jangan biarkan kesempatan hilang. Lenshath. Aku ingin kau mati. Aku sudah tahu. Anak. Katahu apanya? Kakek. Liontin giok yang Anda berikan padaku adalah barang antik berharga, tapi di internet banyak versi tiruannya. Kaung Jai Lenshath. Pasti Pulse. Kakek lihat. Keluarga kami keluarga biasa juga. Ibuku tidak pernah bilang. Aku punya kakek sekaya ini. Lenshath. Kamu iri aku ini nona muda keluarga Li, bisa dimengerti. Tapi seharusnya kamu sadar diri dong. Gila miskin ya berani sentuh orang kaya? Maaf ya, mungkin saya salah lihat. Ternyata hanya seorang penipu. Penipu kecil haus kemewahan. Sampai saya pikir dia benar-benar cucu saya. Berani menipu saya benar-benar percaya dia adalah Xiao Li saya. Xiao Li sebenarnya telah kembali. Kenapa saya merasa begitu asing? Berani menipu kakek saya. Seseorang, bawa hukum, pukul dia. Pukul keras dia. Sudahlah Xiaoli. Kakek, aku benar-benar tidak bisa terima. Xiaoli ya. Hari ini keberuntungan kakek mendapatkanmu kembali. Tidak baik bersikap keras. Baiklah. Kakek. Tingchen. Kakek. Gue. Kakek. Signer. Kakek. Fushen. Kakek.
Kalian semua seharusnya tahu. Setelah aku mengadopsi kalian, selalu menganggap kalian sebagai menantu ideal. Iya. Xiaoli terlantar di luar selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya dia kembali. Xiaoli ya. Ini 4 calon suami yang kakek siapkan untukmu. Pilih salah satu, ya. Xiaoli ya. Ini 4 calon suami yang kakek siapkan untukmu. Pilih salah satu, ya. CEO dingin dominan, Huo Tingchen. Dr. Sambong Gu Wei. Idola tampan Sinan. Fusion yang penuh energi seperti matahari. Sulit memilih. Ingin semua. Bagaimana ya? Kakek. Xiaoli pulang, perlu istirahat, tunggu dia istirahat. Baru buat keputusan. Saya tidak capek. Ting Chen benar. Saya terlalu terburu-buru. Xiaoli, hari ini istirahat lebih awal saja. Baik, kakek. Kakek. Aku mau Lin Xiao Xiao jadi pelayan pribadiku. Baiklah. Hari ini kita sudah sepakat. Berempat diurus Lin Xiao Xiao. Kakek, meski Xiaoli cucu kandung, kakek jangan pilih kasih dong. Ini. Xiaoli. Kakek memang pernah bilang begitu. Biarkan Xiao Xiao bertanggung jawab merawat mereka berempat. Rumah banyak pelayan, ganti satu. Kakek. Sekelin chef. Ingin Lin Xiao Xiao merawatku. Apakah kamu suka Lin Xiao Xiao, atau karena kejadian hari ini kamu menyimpan dendam dan sengaja menyulitkan Lin Xiao Xiao? Fusion ini sudah gila. Kenapa dia sangat melindungi Lin Xiao Xiao? Kakek, aku tidak. Aku hanya. Oke, jangan nangis. Kamu cuma minta satu pelayan yang pengertian, kan? Semua pelayan di rumah ini terserah kamu. Kakek, aku. Sudah larut. Istirahatlah lebih awal. 7 hari lagi aku akan mengadakan pesta di rumah Lingyun. Mengumumkan kepada kalangan atas bahwa cucu Li Dafu telah ditemukan. Selama aku diakui oleh Tuan Li Tua, maka aku benar-benar menjadi nona muda keluarga Li. Tak peduli kata Lin Xiao Xiao. Aku juga akan mengumumkan tunangan Xiao Li. Kalian berempat bersiaplah. Baik. Kakek. Li kecil, saya antar kamu istirahat. Baiklah, kakek. Dadah. Jangan pikir kamu bela saya. Saya akan terima kebaikanmu. Kamu salah paham. Kamu pikir saya melarangmu melayani nona kecil keluarga Li untuk menolongmu kan? Kamu sangat keliru. Saya biarkan kamu tetap di sisi. Hanya ingin sengaja membuatmu repot. Menyiksa dan memerintahmu. Siap secara mental? Pelayan kecil. Siap secara mental? Pelayan kecil. Tidak akan selesai. Jangan berharap bisa tidur malam ini. Uang dari keluarga Li tidak mudah didapatkan. Aneh. Liontin batu gioknya mana? Aku ingat waktu itu jelas aku taruh di saku. Bajunya kukasih ke Yero. Nona kecil mencucinya. Nona kecil, sewaktu kamu cuci bajuku, lihat liontin gio gak? Yang sama ini. Loikan. Mana mungkin aku lihat giokmu, liontin gioku ini selalu kubawa. Benarkah? Aku kasih tahu, aku ini satu-satunya pewaris keluarga Li. Kalau kamu berani bicara seperti itu lagi, aku akan suruh kakek usir kamu keluar. Baiklah, pewaris yang terhormat. Kasihan aku menunggu 15 tahun hanya untuk ini. Kalau pembantu kecil itu adalah nona muda, itu akan lebih baik. Kenapa Xiao Li pulang ke rumah? Aku malah Jelisa. Seseorang datanglah. Buatkan aku semangkuk sop penawar mabuk.
Nona muda. Kakek Tingchen. Kenapa kamu minum banyak? Ada masalah yang mengganggu? Tidak ada. Kek Tiong. Kamu tidak perlu menahannya. Aku akan membantumu. Cepat cium aku, cepat cium aku. Huo Tingchen, bukankah kamu suka sembarangan mencium setelah minum? Tidak bisa. Nona kecil keluarga Li. Tidak bisa. Saya nona kecil keluarga Li. Kamu juga salah satu tunanganku. Apa yang ingin saya lakukan? Apakah kamu ingin melawan? Apakah kamu mengancam saya? Saya. Ho Tingchen, berhenti di situ. Keluarga Li kaya, bisa mempekerjakan lebih banyak pembantu? Rumah sebesar ini membuat saya membersihkan sendirian. Pak Ho Anda. Pak Ho minum berapa banyak sih? Kalau mabukan suka seenaknya nyosor orang. Pak Ho gini kelihatan agak bahaya. Shaoli. Pak Ho gini kelihatan agak bahaya. Shaoli. Datang lagi. Bukan Xiao Li, saya Lin Xiao Xiao. Tolong bantu saya. Bantu apaan? Bantu aku lepas kacamata. Orang kasar. Memang benar agak tampan. Tuan Huo. Tuan Huo, Anda tunangan Nona. Tidak boleh begitu. Betul. Aku tunanganmu. Jadi aku hanya ingin menciummu. Para tuan muda ini terlalu berlebihan. Bajingan. Lin Xiao. Kamu merusak rencanaku lagi. Berani sekali kamu menyakiti Tuan Hua. Seseorang kemari. Nona muda. Bantu Tuan Huo ke kamar beristirahat. Selain itu, tangkap si kecil imut ini untukku. Iya. Iya. Bagus sekali Lin Xiao Xiao. Aku berusaha mendekati Huo Tingchen, dan kamu selalu lebih cepat dariku. Nona kecil, Tuan Huo mabuk jadi cium sembarang orang. Aku tunangan Tuan Huo. Dia mabuk kok enggak nyari aku? Apa dia mau cium paksa pembantu? Hahaha. Wanita ini tidak tahu diri. Pikir bisa dibandingkan sama nona kecil. Dengar itu, siapa yang percaya omonganmu? Kamu harus hormat ke orang meskipun kamu dari keluarga Li. Kamu itu pelayan di keluarga kami. Malah jadi si kecil manis. Hanya kamu. Kamu juga layak bicara soal hormat. Lepas bajunya bayar kita lihat apakah dia benar-benar tak tahu malu. Iya. Pergi, lepaskan aku. Iya. Ayo. Lepaskan bajunya. Lepas roknya juga. Lepas. Pembantu ini menggertak saya. Kamu harus bantu saya. Bantu ya. Pasti bantu. Nanti ya. Aku upload video ini ke internet. Biar semua tahu, nona kecil keluarga Li ini nggak gampang diganggu. Kamu upload ini ke internet. Biar mereka salah paham saya berkuasa. Bukan begitu? Fusion adalah sedang membantuku. Vision. Kamu tunanganku, kenapa bantu pembantu ini? Kamu suka dia. Apakah aku tunanganmu masih belum pasti? Dia adalah pembantuku. Hanya aku yang boleh menggertaknya. Kalau Huo Tingchen tahu kamu terus-menerus membuatnya mabuk. Huo Tingchen yang mabuk suka melepas baju orang. Tapi Huo yang sadar. Tapi akan mengelupas kulitmu.
Bagaimana kamu tahu? Aku tidak peduli. Malam ini bagaimanapun caranya. Harus bikin Huo Tingchen mabuk. Aku rasa kamu pasti salah sangkaku. Kesini. Meskipun biasanya Fu Shen selalu menjahili aku, tapi sekarang dia terlihat jauh lebih ramah. Lenshat. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini. Lihat apa? Matamu hampir lengket di Kakak Shen. Aku tidak. Masih bilang tidak. Jangan lihat, setelah minum jadi ramah. Saat dia sadar, dia sama sekali seperti hewan berdarah dingin. Dia itu memiliki gejala mati rasa emosional yang serius. Mati rasa emosional. Itu apa? Huo Tingchen ini, waktu kecilnya tidak disayang ayah dan ibu. Dikurung di ruang belajar sampai umur 13. Jadi, dia sepenuhnya menutup perasaannya. Dia itu tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Jadi ciuman itu, baginya tidak berarti. Aku hanya pelayan kecil, jangan berpikir terlalu jauh. Tempat tidur di kamar pelayan nyaman sekali. Pasti nyaman lah. Jangan bilang pelayan tidur di sini, ini aja 100 jutaan. Rasanya enak banget. Memang bagus, harganya sepadan. Yang ini, gak bisa cuma 100 jutaan. Aku gak lagi mimpikan. Aku lihat malaikat. Malaikat. Aku tidak suka panggilan itu. Aku lebih suka dipanggil tampan. Kamu. Tuan Sinan, kenapa kamu di tempat tidurku? Tidur. Bagaimana kamu masuk? Masuk lewat pintu. Padahal aku sudah mengunci. Aku penggemar setia, belajar trik membuka kunci. Jangan ngomong lagi, mau tidur lagi. Gila ya, siapa yang mau tidur lagi sama kamu? Pelit banget. Aku tidur sendiri saja. Kenapa kamu gak balik ke kamarmu sendiri? Terlalu berisik. Para tuan muda punya kamar masing-masing, apa yang berisik? Karena terlalu sepi, jadi berisik. Sudah dewasa gitu. Kok masih kayak anak kecil? Dokter gue. Ada apa mencariku? Sekarang jam berapa? Jam 9.13. Aku sarapan setiap pagi jam 9 tepat. Kamu adalah pembantu rumah tangga. Sekarang jam 9.13. Kamu baru keluar dari rumah. Sunan ada di kamarmu. Mana mungkin? Aku penggemar Sunan, aku sedang mendengarkan lagunya. Kenapa nenek moyang ini muncul saat ini? Ternyata kamu juga penggemarku ya. Kamu bikin aku tidur nyenyak. Sepertinya aku harus memberimu hadiah besar sebagai penggemar. Kalian sudah tidur. Kalian sudah tidur. Dokter gue, Anda salah paham, maksud Tuan Muda Sinan adalah Selamat tinggal, pelayan kecil. Aku tidak peduli cara kamu bergaul. Tetapi pekerjaan pembantu harus kamu jalankan dengan baik. bukan, Tuan gue, bukan begitu. Bakteri. Virus. Maaf, Tuan gue. Mataku.
Mataku. Kenapa berteriak? Bawa semua pakaian kotor ini untuk disterilkan. Aku akan memberitahumu waktu makan, dan pergi ke toilet setiap hari. Ingat untuk merencanakannya dengan baik. Hal seperti ini, aku harap tak terjadi lagi. Kupikir dokter gue satu-satunya yang normal. Ternyata, tuan muda di Lingyun Mansion makin aneh satu sama lain. Bangun jam 7 pagi. Jam 7:05 buang air, 7:10 minum air hangat, 7:15 minum es kopi, 7:20 olahraga aerobik. Bukannya jadi dokter seharusnya. Otaknya bagus, kan? Lalu ada Emer Huo itu. Tolong lepaskan kacamataku. Benarkah dia benar-benar tidak akan suka sama siapapun? Kalau aku jadi nona muda, aku mungkin akan pilih Huo Tingchen. Kamu jangan mimpi, aku nggak mungkin suka sama kamu. Aku nggak sengaja ngomong jujur. Lin Xiaoxiao. Kamu sebenarnya siapa? Maksudnya apa? Pelayan keluarga Li goda Fushen. Aku nggak goda tuan muda Fushen yang ganggu aku. Saat aku lagi mabuk, dia coba lagi Kamu mabuk dan tiba-tiba menciumku. mencoba merebut benda milik nona kecil keluarga Li. Mengaku sebagai dirinya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Ibu saya memberi saya sepotong giok yang mirip, hanya saja. Tidak sengaja menghilangkannya di rumah Lingyun. Jadi aku menyarankan kamu untuk tidak memikirkan apapun tentangku. Aku tidak akan menyukai orang sepertimu yang penuh dengan kebohongan. Dan bahkan berbohong tentang ibunya sendiri. Aku tahu di mata kalian berempat. Aku seseorang yang lucu. Meskipun miskin, saya punya harga diri dan tidak bercanda tentang ibu. Kata-kata saya tadi. Sepertinya memang agak berlebihan. Maafkan saya. Lin Xiao. Nona kecil kamu imut sekali. Dasar tidak tahu malu berani rebut pacarku. Kamu gimana bisa sembarangan memukul orang? Nona kecil sangat baik ke kita. Gimana bisa kamu begitu? Aku tidak. Keempat tuan muda tunangan nona kecil. Kamu menggoda Emer Huo dan kami menangkap basah. Saya tidak menggoda Emer Huo. Berhenti. Ada aku di sini. Jangan takut. Lin Xiao, jangan jadi pecundang. Jangan terpesona. Tidak boleh. Tingchen. Kamu tunanganku. Kenapa kamu membela gadis imut ini? Iya. Pak Huo tunangan nona. Aku hanyalah pembantu kecil. Ngapain bermimpi? Si nona kecil dari keluarga Li ternyata begitu kasar dan tak sopan. Sisa hidupku. Ikan bersama wanita seperti ini? Nona kecil, gak apa-apa kan? Hehe. Kamu sampai mendorongku demi si lucu ini. Yang di atas sungguh menekan yang di bawah. Ini masuk akal gak sih? Aku ini kan nona kecil keluarga Li. Dia cuma pembantu, pelayan. Mau aku maki atau pukul, kenapa? Orang miskin mendadak kaya. Sulit Siapa lagi yang berani main-main dengan kekuk yang manis? Ada apa lagi ini? Kakek, si Lin Xiao ini kemarin mau rampas identitasku. Hari ini mau rampas tunanganku. Kakek sayang sama aku. Lin Xiao, tunggu saja kematiannya. Saya tidak. Saya berbicara dengan Tuan Huo. Wanita muda, Seorang pembantu punya hak berbicara? apa gunanya menjelaskan banyak hal? Tidak ada yang percaya. Kakek. Orang pertama yang Kemarilah, Xiao. berlututlah. Tuan Li, tolong. Kurang ajar. Mengajari cucu sendiri. Bukan urusanmu untuk campur tangan. Tingchen.
Aku punya harapan besar padamu. Sudah lama menyerahkan usaha keluarga Li kepadamu. Kamu adalah menantu yang paling aku puas. Bagaimana bisa kamu mengecewakan saya seperti ini? Kakek, saya. Kakek, Tidak apa-apa. Anda harus jaga kesehatan ya, kakek. Ting Chen. Kakek sudah tua. Kamu harus bantu kakek jaga Xiao Li baik-baik ya. Kakek membesarkan saya. Saya tidak mengecewakan harapannya. Lin Xiao, kamu memang nona sejati keluarga Li. Lalu bagaimana? Kehendakmu tak bisa menahan keberuntungan. Seluruh keluarga Li dan Tuan Muda Lingyun Manor, semuanya milikku. Pembantu kecil, aku pulang dari sekolah, cepat datang melayaniku. Ada apa denganmu? Tidak ada. Tidak sengaja menabrak sesuatu. Aku ambilkan segelas air untukmu. Jangan menipuku. Tuan muda di rumahmu ini tidak mudah dibodohi. Biar aku lihat. Siapa yang memukulmu? Tidak ada yang memukulku. Pasti nona kecil, kan? Aku pelayan paling rendah di rumah Lingyun. Siapapun Apa yang kamu omong kosong? Fu lihat aku dipukul. Sangat senang ada yang menggantikanmu menghajarku. Apa yang dia katakan tidak salah, aku menyimpan dia di sisiku hanya untuk menyiksanya. Tetapi, melihat dipukul, kenapa aku marah sekali? Aku meninggalkan kamu di sisiku untuk menyiksamu sendiri. Sekarang Yero mendahului aku tidak setuju. Ikut aku. Mau kemana? Cari kakek. Aku harus memperjuangkan keadilan untukmu. Aku tidak mau pergi. Aku tak bisa kehilangan. Bodoh. Ini demi kebaikanmu. Apa kamu benar-benar kekurangan uang? Benar. Aku harus cari uang untuk pendidikan Kak Lin. Aku tidak bisa dipecat. Kak Lin. Siapa itu Kak Lin? Ekspresi Tuan Muda Fu Shen. Kenapa begitu muram? Tuan muda bertanya padamu. Siapa itu Kakak Lin? Sepertinya tuan-tuan muda ini menganggapku seperti kucing atau anjing. Ia datang mengelus 2 kali. Tidak suka tendang pergi. Benar-benar capek deh. Lebih baik, aku berbohong saja. Kakak Lin adalah tunanganku. Kamu sudah punya tunangan. Berani mempermainkan tuan muda ini. Kapan mempermainkanmu? Wanita jahat ini. Kamu suka mempermainkan pria, ya? Saya tidak melakukannya. Baiklah, kalau kamu mau bermain. Saya akan bermain bersamamu. Jangan, lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Jangan sentuh saya. Tolong lepaskan saya. Jangan. Jangan. Pak Huo, mengapa Anda datang? Masalah dipukul hari ini. Saya juga bertanggung jawab. Jadi saya. Pak Huo yang biasanya cuek juga peduli padaku? Anda baru saja tiba di Lingyun. Ada beberapa situasi. Kamu belum terlalu mengerti. Ada apa ini? Kita berempat kelihatannya. Semua tampak glamor. Tapi sebenarnya, kita semua punya penyakit. Penyakit. Iya betul. Kita berempat. Semua punya trauma mental yang serius. Tingkah lakunya. Tidak sama dengan kebanyakan orang. Sinan karena cantik. Waktu kecil hampir. Dislakai. Jadi sekarang dia tidak bisa tidur sendirian. Bukan kuma kamu. Kami bertiga dipaksa tidur bersama di rumah. Sunan terlihat ceria di bawah sinar matahari, tak disangka punya masa kecil yang sulit. Cantik tidak selalu bagus. Ayahnya Gue terkena penyakit menjijikkan. Meninggalkan bayangan besar. Membuat sangat perfeksionis. Menolak orang luar. Tapi dia tidak bisa melepas bajunya di depan saya. Itu memberi saya trauma psikologis besar. Sedangkan untuk Ibu Fu Shen suka pacaran. Terus-menerus cerai dan nikah. Demi pacaran. Dia kirim Fu Shen ke panti asuhan. Makanya begitu hubungan. Di luar kendalinya. Memicu gangguan bipolar parah. Oh, jadi begitu. Dia emosinya tidak stabil. Walau mereka semua kelihatannya nyebelin. Tapi mereka bukan jahat. Kamu nggak perlu khawatir. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Pak Ho, kenapa bilang ini khusus ke saya?
Apakah ini belas kasih dari atas ke bawahan? Belum pernah saya bicara begini ke orang luar, kenapa malah banyak bicara ke dia? Semua di Ling Yun. Saya nggak mau ada kesalahpahaman yang nggak perlu. Lalu bagaimana dengan Pak Ho? Apa? Bos Huo mabuk dan sepenuhnya dua keadaan berbeda. Apa alasannya? Luka dan bayanganmu. Aku benar-benar ingin dengar langsung darimu. Kamu cuma pembantu. Mencampuri urusan majikan. Kamu sudah kelewatan. Gila. Luar biasa. Jangan memelukan earlier mukalyur. Kamu gak ngerti. Lukisan ini terjual seharga 3 miliar di lelang Garde. Dan ini cuma digantung sembarangan di sini. Rumah Ling Yun tak ada murahan. Toilet di kamar tamu terbuat dari emas murni. Memang anak perempuanku yang hebat. Langsung jadi nona muda keluarga Li. Mulai sekarang, kamu hanya ayah angkatku, aku bukan anakmu. Ketahuan jati diriku, kita pasti tamat. Iya. Saya salah. Nona kecil keluarga Li. Nona kecil. Lin Xiaoxiao. Cepat Lin Xiao dekat dengan dua tuan muda. Apa tu Nuo lakukan? Bukankah dia tunanganmu? Kenapa akrab dengan pelayan? Kalian bertiga. Pergi dan beri pelajaran yang bagus untuk Lin Xiaoxiao. Kamu imut sekali. Berani rebut cowok Nona, cari masalah ya. Iya, kami sudah lama di sini. Cuma bisa iri. Kamu malah enak. Semuanya digoda. Tidak menggoda mereka, berarti tidak. Masih berani nges. Meski kamu bilang begitu, hal yang tidak saya lakukan, saya tidak akan mengakuinya. Baiklah, cari nomor 3, ya. Sayang, pergi cari nomor 3 untukku. Tendia. Siapa yang membiarkan kalian masuk kamar tidurku? Apa yang kamu lakukan? Lily, kamu membunuh orang. Kenapa kamu bilang begitu? Saya hanya ingin memberinya pelajaran saja. Kita juga tidak menyangkanya begitu. Dia sekarang butuh CPR segera. Kalau tidak dalam 3 menit dia akan. Dokter Gu, selamatkan dia. Tubuhnya penuh bakteri sekarang. Aduh. Tapi saya dokter, saya tidak bisa berdiam diri. Dokter Gu punya gangguan kebersihan parah. Tapi dia malah menaruh Di tempat tidur sendiri. Cepat pergi. Saya seorang dokter profesional. Saya ingin menyembuhkan orang. Aku. Ternyata berinteraksi dengan orang. Tidak semenakutkan yang aku bayangkan. Aku tidak memanfaatkanmu, aku sedang menyelamatkanmu.
Jangan berpikiran macam-macam. Ya ampun, aku diranjang dokter Gu yang punya fobia kebersihan. Dia pasti akan membunuhku. Maaf ya, dokter Gu. Aku nggak sengaja mengotori tempat tidurmu. Aku bersihin sekarang. Dokter Gu, terima kasih menyelamatkan aku. Tapi, nggak perlu jijik sama aku, kan? Kamar yang kamu kotori. Bersihin sendiri deh. Kirain ada hantu, Nan. Sebanyak itu pelayan di rumah Ling Yun bisa menemani tidur. Nggak perlu sering-sering datang ke sini, kan? Tuan Sinan menangis. Apakah mimpi buruk? Jangan. Jangan sakiti Sinan. Apa mimpi orang yang menyakiti? Sinan sangat takut. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Mama. Peluk Sinan. Dek, ini nggak pantas deh. Kumohon. Peluk Sinan dong. Mulai sekarang. Jangan pernah tinggalkan lagi. Oke? Oke, Bangun. Bangun deh. ada apa lagi sih? Tadi malam sepertinya aku bermimpi. Apa melakukan sesuatu padaku? Sinan, kamu diam-diam masuk ke kamarku, sekarang tanya aku berbuat apa. Aku tertidur sambil memelukmu. Apakah aku mengatakan sesuatu padamu? Mengatakan sesuatu padamu. Dia tidak ingin aku tahu isi hatinya. Makanya malu, ya. Kamu ini banyak bicara ya? Aku ngomong apa saja? Kamu bilang, aku gadis paling baik dan manis sedunia. Oh, Berani sekali kamu berani mempermainkan aku. ampun. Aku takut sekali. Apa nggak ada yang kasih tahu kamu? Bermain-main dengan pria di pagi hari itu sangat berbahaya? Apalagi di atas tempat tidur. Habis sudah, keterlaluan ini. Lin Xiao sudah bangun belum? Lin Xiao. Sinan, turunlah. Lin Xiao milikku. Lin Xiao milikmu. Tapi aku ingat Lin Xiao adalah pembantu kita berempat. Aku yang memintanya tinggal, kalau bukan karena aku, dia sudah diambil nona kecil. Lin Xiao. Lia Jamberapa, Sarapan Pajikumana. Gu Wei. Kenapa kamu merebut dia dariku? Hehe, baiklah, ayo berkelahi berdamailah Fu Shen. Sekarang kakak kedua juga datang, masih berani bilang kalau Lin Xiao hanya pembantumu? Aku. Lin Xiao. Saat bersih-bersih, lihat dokumenku ga? Kakak besar, kamu juga datang. Pas sekali, mumpung kita berempat ada di sini, ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Mau bicara apa? Apa sebenarnya yang mau dilakukan Sinan? Ini memalukan sekali. Tentu saja. Menentukan pemilik Lin Xiao. Ulenshaft. Kamu berhasil menggoda mereka semua. Siapa yang memiliki Lin Xiao? Maksudnya APA? Mungkin maksudnya adalah, Hanya seperti itu. Kakek membagikan para pembantu Ling Yun Menshan kepada nona kecil. Sekarang hanya Lin Xiao yang merawat kita. Meskipun rupa Lin Xiao biasa saja, tidak punya pesona, dan sangat biasa-biasa saja, tapi aku tidak bisa menyangkal dia sangat penting bagiku. Begini, kasi dia, aku beri masing-masing 100 pelayan lagi. Jangan bicara omong kosong, Sinan. Ingin bantal tidur manusia, kan? Kasih Lin Xiao untukku. Aku bayar 1000 pelayan. Tidak bisa. Waktu makanku. Telat 10 menit. Apa waktu makanmu? Dia harus menemani aku ke sekolah.
Tidak bisa, ku bilang tidak. Tidak bisa. Kalian jangan ribut. Lin Xiao. Aku yang menjadi putri kecil keluarga Li, kenapa kamu, seorang pelayan, bisa membuat 3 tuan muda tergila-gila padamu? Untung saja Huo Tingchen tidak tertarik padamu. Kalian bertiga cukup membuat keributan? Huo Tingchen. Apakah bahkan kamu juga suka pada pelayan kecil ini? Kalian bertiga cukup membuat keributan, Lin Xiao manusia. Rebutan terus. Apa jadinya ini? Sekarang kita cuma punya satu pelayan. Kamu bilang harus bagaimana? Ya. Sehari ada 24 jam. Kita ada 4 orang. Lin Xiao Baisa. Setiap hari menemani kita 6 jam. Sinan cuma butuh ditemani saat tidur. Gue. Hanya perlu siapkan makanan tepat waktu. Fusion. Ada yang menemani dia bercanda. Dan aku. Huo Tingchen, kamu butuh aku lakukan apa untukmu? Huo Tingchen. Kamu mau Lin Xiao lakukan apa untukmu? Ini urusanku. Itu bukan urusan kalian. Ada masalah dengan pembagian. Apakah kalian keberatan? Sekarang ingin memonopoli Lin Xiao sudah terlambat. Yang lain aku tidak peduli, selama dia ada saat tidur. Semoga tidak mengganggu waktu sarapanku. Tidak masalah. Baiklah, tidak boleh diubah lagi. Sekarang saatnya Lin Xiao milikku. Kamu lucu sekali. Pergi sana. Kenapa kamu marah-marah? Berani kamu bicara begitu padaku. Kamu kan putri kecil keluarga Li, bukan bapakku. Bagaimana caraku bicara padamu? Aku berlutut melayanimu? Tapi kamu gak bisa menentang aku karena seorang pembantu. Pembantu. Tuan muda Fusion saya. Di mataku. Pembantu ini jauh lebih penting daripada kamu. Kalian berempat. Hanya suami peliharaan yang dirawat kakekku, masa depan kalian ada di tanganku, kalian ada hanya karena aku. Kalau berani membuatku kesal, aku akan membuat kalian tak bisa terus hidup. Nona kecil, jika perlu, biarkan saya melakukannya. Sialan. Fusion. Jangan gegabah, Fusion. Ini sudah menampar wajahnya, dia kan nona kecil keluarga Li. Sebelum aku memilih tunanganku, kalian semua adalah milikku. Kalau hidupmu nggak bisa milih, Maka kalian seumur hidup adalah milikku. Kalian semua sebaiknya setia sama aku. Jangan ada urusan dengan pelayan wanita itu. Kalau tidak, aku bisa membuatnya menghilang dengan mudah. Kalian bersiap-siaplah ya. Pikirkan bagaimana menyenangkanku. Sembilan 99. Zeratus. 101. Bagaimana kakek bisa punya cucu perempuan nakal seperti itu? Benar-benar tidak masuk akal. Tuan muda Fusion, waktunya makan tuan muda gue akan segera tiba. Waktumu saat ini adalah milik tuan muda ini. Lagi tidak senang, kau bisa pikirkan orang lain. Tuan muda dihormati, banyak orang melayanimu. Kamu ada kesempatan menikahi putri kecil keluarga Li. Apa yang bikin kamu tidak senang? Dijodohkan dengan orang tidak dicintai, apakah senang? Sekarang saja aku sudah tidak. Lepaskan aku. Kebetulan. Aku mau bikin kamu tidak senang. Kekanak-kanakan kamu. Kakak Fush sering main basket di sini. Sengaja bolos buat nonton kakak Fushen. Ada orang datang. Gak usah pedulin mereka. Ah, Kakak Fushen. ganteng banget. Kamu imut banget, kok bisa sama kakak Fushen di sini? Kakak Fushen ganteng banget. Lihat. Baru saja kamu menyentuh dia, kan? Saya bisa menyentuh dia? Dia pacar saya. HMPH. Lin Xiao,
Kamu sudah menggigit saya, jadi harus bertanggung jawab. Tuan Fuchen benar-benar terlalu berlebihan. Dokter Gue, mau makan di ruang operasi? Datang ke ruang operasi. Bantu lepaskan bajuku. Lepas pakaian. Dokter Gue. Dokter Gue, kamu ada di sini? Aku di sini. Dokter Gue, kenapa kamu penuh darah? Kecelakaan di ruang operasi. Bantu aku lepas, ya. Kenapa tidak lepas sendiri? Aku merasa kotor. Jadi, bantu aku lepas. Waktumu milikku sekarang. Apa yang kusuruh, kamu harus lakukan. Oke, Celana juga kena darah. Bantu aku lepas. tidak apa-apa. Dalam celana ada pak tidak telanjang sepenuhnya. Ah, kenapa kamu nggak pakai celana dalam? Gila. Kamu nggak pakai celana dalam? Gila. Kamu mau panggil semua orang di rumah sakit buat nonton ya? Itu. Dokter masuk ruang operasi harus steril total. Jadi nggak boleh pakai pakaian pribadi. Itu hal yang wajar ya. Wajar. Tapi kamu juga nggak bisa biarin pembantumu bantuin lepas baju. Aku udah pikirin. Ah. Apa? Aku bisa menikahi. Ah. Hang. Aku terima kasih ya. Hang. Bukankah kamu ingin menikahi nona kecil keluarga Li? Aku punya kebersihan yang serius. Tidak bisa interaksi normal dengan wanita. Lalu, aku wanita biasa. Kamu beda. Bagaimanapun, kita pernah punya hubungan dekat. Ah, hubungan dekat apa? Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Wanita, bukankah aku baru saja beri kamu napas buatan? Baru dicium, tidak mau ngaku? Ini juga dihitung. Dokter Gugu, mau ngapain? Dokter Gugu, mau apa? Sinan ada pertunjukan malam ini. Aku harus bantu. Dokter Gue, gimana kalau makan dulu? Nanti kalau kita sudah nikah, kamu hanya milikku. Datang tepat waktu. Berikan aku sedikit minyak. Ini tidak bagus. Ada 30.000 wanita di luar sana yang semuanya mendambakan tubuhku. Jika kau sungguh tidak mau, aku akan mencari satu dari 30.000 orang itu untuk membantuku. Mereka. Tapi mereka semua sangat lapar. Coba tebak. Apakah mereka akan mentraktirku? Melakukan sesuatu yang sangat berlebihan. Oke, oke. Pekerjaan ini sungguh menyiksa, ya.
Itu sudah selesai, aku. Hei, kamu sedang apa? Tangannya ajaib banget, ya. Ah, mungkin karena kerja sebelumnya ada kapalan. Setiap malam hanya dengan memegangnya. Baru bisa tidur nyenyak. Siapa sangka bintang top bersinar. Masa kecilnya sulit. Lin Xiaoxiao. Hang, Seumur hidup. Tinggal bersama aku saja. mesum. Kamu terlalu terburu-buru. Tunggu sampai aku melamar dulu baru marah. Hah. Bajingan-bajingan ini benar-benar semakin bajingan. Ani Lin Xiaoxiao. Mari Kusini. Emer Huo, jangan-jangan mabuk lagi ya? Sekarang bukan waktu saya. Kalau tidak mau masuk, juga tidak masalah. Emer Huo ada perlu apa dengan saya? Tidak ada bau alkohol. Pak Huo benar-benar menciumku dia. Maaf, aku mabuk. Cepat istirahat. Apakah Pak Huo ini suka padaku? Selamat ya. Hahaha. Selamat datang. Kau bilang kita ini orang yang memalukan? Jadi penjaga pintu untuk nona kecil. Bahkan di acara pertemuan penggemar, aku tidak tertawa sebanyak ini. Wajahku sampai kaku. Apakah ada yang melihat Lin Xiaoxiao? Aku melihatnya. Sepertinya dia dibawa pergi oleh pelayan nona kecil. Nona kecil anak emas. Hanya dia yang cocok dengan 4 tuan muda. Aku ternyata kalah dari si imut ini. Lin Xiaoxiao baru-baru ini menggoda pria-priaku. Enak kan? Tidak masalah. Sekarang aku kasih kamu kesempatan untuk menebus dosa. Cukup taruh obat ini di minuman para tuan. Soal kamu goda pria-priaku, aku bisa maafkan. Kalau tidak, aku akan buat kamu pelan-pelan. Mari perlahan. Ini apa? Tentu saja untuk merayakan pengumuman pernikahan kita malam ini. Ini bukan obat itu kan? Kenapa diam saja? Mau berpikir? Tuan Li menemukan cucunya dan buru-buru mengajak bertemu semua orang. Nona muda keluarga Li pembawa rezeki. Kita harus menyenangkannya. 4 tuan muda di Lin Yun Residence. Tidak tahu siapa yang dipilih nona muda ini. Aduh, Acara sebentar ayo pergi. Para tuan akan menikahi nona kecil. Cepat atau lambat. Tapi, tuan tetap baik padaku. Apakah berarti aku membiarkan kejahatan? Lin Xiaoxiao. Tidak. Sebenarnya tumpah di gelas yang mana? Lin Xiaoxiao. Kamu ngapain di sini? Aku. wajahmu ada kemerahan karena pembuluh darah yang melebar. Camus que n'attend pas rien. Ini pasti karena dipukul. Tidak, aku cuma jatuh. Lin Xiaoxiao. Kamu pakai krim tangan Chanel buat wajah ya? Atau ditampar pakai tangan yang pakai krim tangan Chanel? Berani-beraninya tampar pelayan kecilku, aku mau balas dendam. Siapa pelakunya? Menurutmu siapa? Siapa lagi? Itu dia.
Semua orang kilas atas di dunia datang. Mulai sekarang, mereka semua akan berlutut di bawah kakiku, Yero. Malam ini mengundang kalian semua datang untuk memperkenalkan cucuku, Li Xiao Xiao. Semua orang tahu, cucuku terdampar di luar selama 15 tahun. Berkat keluarga Yi yang menerima kekuku. Silakan biarkan Ye Yusing bicara beberapa kata. Baik. Setelah kami adopsi Yero, kami benar-benar berusaha keras. Makan, pakaian, dan barang yang dipakai, semuanya terbaik setiap bulan. Yero, biaya hidupnya 100. Bukan, 1 miliar. Dia datang menagih utang kepada Tuan Li. Kampungan sekali. Uang segitu dibahas. Bukan hanya itu, pada saat upacara kedewasaan. Aku habiskan 3 juta untuk belikan mobil. Terus habiskan 5 juta. Belikan rumah untuknya. Apalagi? Ada lagi. Terima kasih keluarga Ye sudah jaga cucuku ya hahaha. Sebagai tanda terima kasih, aku akan berikan kontrak kerjasama senilai 10 miliar. Sekarang, saatnya memilih menantu cucu. Sekarang perkenalkan kalian menantu cucu saya. Mereka adalah Presiden Grup Li, Huo Tingzhen. Dokter otak terkenal dunia. Gue. Bintang top global. Sinan. Lulusan terbaik dari Universitas nomor 1 dunia, Busan. Shaoli. Percayalah. Pilih satu yang paling kamu suka. Lalu, menari pembukaan dengannya. Baik, kakak. Hahaha. Kenapa aku cemburu? Keempat tuan muda memang milik nona kecil keluarga Li. Dia menuju ke arah kita. Semoga berhasil. Semoga dia tidak memilihku. Dia terlihat sangat kotor. Harus minum secangkir. Minuman ini, jangan sampai obat tumpah ke cangkir ini. Tidak bisa. Aku juga harus berani-berani. Hei, tuan muda Fushen. Aduh, Kalian. Tuan yang mana minum anggur beracun itu? Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus minum segelas lagi. Lin Xiao, yang aku minta sudah selesaikan. Nona. Saya. Hei. Xiao Xiao. xiao xiao, xiao xiao, xiao xiao. Sepertinya aku bermimpi bahagia sekali. Xiao Xiao. Di dalam Xiao Xiao, Xiao Xiao. Bersama dengan orang yang kusuka. Mimpinya terasa nyata sekali. Bangun masih merasa lelah. Apa yang terjadi? Kenapa Paho di tempat tidurku? Tadi malam. Apakah aku hanya bermimpi? Jangan tarik selimutku ya. Aduh, kenapa Tuan Muda Sinan juga di sini? Jangan berisik. Tidur yang nyenyak. Jorok banget. Tuan Muda Fushen juga. Siapa yang bisa memberitahu sebenarnya apa yang terjadi?
Kenapa kamu di sini? Kenapa kalian juga di sini? Ah, Siapa yang menendang kepala saya? mana Lin Xiao Xiao? Kakak, kamu sudah lihat semuanya. Lin Xiao Xiao si imut itu, dia sengaja. Padahal dia jelas nggak bisa minum. Kenapa harus sok kuat? Siapa tahu, satu gelas saja langsung tumbang. Mukanya merah banget. Pasti alergi alkohol. Kalian kakek memilihkan tunangan. Kalian gak perlu peduli pembantu. Yang seharusnya kalian pedulikan dan perhatikan itu aku, kan? Tunggu aku. Kalian. Kakek sakit mendadak, bawa Xiao Xiao istirahat. Hehehe. Aku bantu dia. Kamu. Kakek, saya awasi mereka. Kakek, saya dokter. Mereka butuh saya. Saya, Kalian ini. Aduh. pembantu ini siapa? 4 tuan muda tegang karena pembantu. Perhatian pada pembantu lebih dari nona kecil. Aduh. Kakek, Lin Xiao Xiao dia pikirannya tidak murni. Sejak dia datang ke Lingyun Residence, dia selalu melawan saya. Sebelumnya dia ingin mencuri identitas saya. Sekarang bahkan tunangan saya mau direbut. Kakek, kamu harus membela aku. Kurang ajar. Pembantu Kessel berani pada cucu perempuanku. Butler Wang. PHK tua. Pengurus Wang. PHK tua. Bawa Lin Xiao Xiao ke sini. Pak tua, jangan marah. Nona kecil memilih menikah Tuan Huo. 3 tuan muda lainnya, suka siapa bersama siapa. Tidak ada hubungannya dengan nona kecil. Apa yang kamu katakan? Ada benarnya. Kamu ini bicara sembarangan. Kecil Li. Tidak boleh tidak sopan. Nona muda akan menikah dengan Tuan Huo. 3 tuan muda lainnya juga harus menikah dan punya anak. Menurutku, Lin Xiao Xiao gadis yang baik, rajin dan gesit. Dia bisa mengendalikan 3 tuan muda. Kakek, mereka adalah aku. Tuan, apakah Anda tidak menyadari sejak Lin Xiao Xiao masuk ke Lingyun House? Kimpat tuan muda tidak pernah berkelahi lagi? Kalau begitu, Lin Xiao Xiao memang sangat berjasa. Kakek, Shaoli. Kamu jangan terlalu keras kepala. Kamu sudah memilih Ting Chen. Tenang saja pergi ke Prancis bulan ini. Siapkan pernikahan dengan Ting Chen. Jangan bertingkah lagi. baik, kakek. Baik-baik saja kamu, Lin Xiao Xiao. Berani merebut milikku. Jangan harap tinggal di rumah Lingyun. Kalian, ibu dan saudara laki-lakinya Lin Xiao Xiao. Iya. Dia bukan anak kandung, memungutnya di jalanan, pengemis kotor. Nona kecil, apakah gadis kotor itu bertingkah buruk di rumah Lingyun? Kalau dia berani menyinggung nona kecil, aku akan menghajarnya. Nih, buat Lin Xiao Xiao hilang. Uang ini milik kalian. Baik. Tuan Fushen, Ham, hari itu setelah minum di pesta, apa terjadi? Beritahu aku. sebulan, belum tahu. Setelah mabuk, aku dibawa oleh Tuan Huo. Selain 4 tuan muda, tidak ada tahu apa yang terjadi. Aku bisa memberitahumu. Namun, kamu harus jadi pacarku. Bagaimana bisa? Kalau tidak bisa, ya sudah. Lalu, 3 orang lainnya saja. Persyaratan mereka belum tentu sebaik milikku. Tuan muda Fushen. Bagaimana kalau begini? Kamu cium aku sekali. Aku akan memberitahumu. kamu kecil manis, memang menggoda sana-sini. Apakah kamu baik-baik saja? Si kecil imut, sangat menarik perhatian. Apakah kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Berani memukul di rumah Lingyun? Siapa peduli siapa yang kutabrak? Aku akan pergi ke tempatmu. Mama. Aduh. Mama. Mengapa kamu di sini? Kamu bilang wanita galak ini adalah ibumu. Lin Xiao Xiao, kali ini kamu tidak bisa lolos. Si Lin Gege yang kamu sebut tunanganmu adalah kakakmu.
Maaf, membohongimu, Lin Gege bukan tunanganku. Dia kakak kandungku. Hidupnya sudah begitu sulit, sebelumnya aku malah memperlakukannya dengan keras. Karena kamu sudah tahu hubungan kita, cepat minggir. Aku ingin membawa imut ini untuk menikah dengan anak. Ibu, apa yang Anda katakan? Aku putri kandung Anda. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak yang suka menggoda sepertimu? Kamu cuma pengemis bau yang kutemukan di jalan. Aku membesarkanmu hanya supaya kamu bisa menjadi istri untuk anakku. Lalu, di mana orang tua sebenarnya? Orang tua kandungmu? Pasti pengemis bau juga. Saat kutemukan kamu, ada liontin pecah di tubuhmu, benda yang kelihatannya tidak berharga. Liontin? Di mana liontinnya? Itu adalah harta pusaka keluarga kami. Xiaolia, kakek sekarang akan memberikannya padamu. Hahaha, ayo. Liontin Jaik. Xiao Li. Aku adalah nona asli dari keluarga Li. Li Xiao Xiao. Cepat pergi dari sini. Lepaskan, mana mungkin ibu kandung memperlakukan anak kandungnya seperti itu. Lin Xiao Xiao adalah orang dari Ling Yunsai, bagaimana bisa membiarkanmu membawanya pergi begitu saja? Masih mau bohong ke aku, bukankah si imut ini sudah dikeluarkan dari Ling Yunsai? Siapa bilang mau mengeluarkannya? Aku bilang. Aduh. Aku ini nona kecil dari keluarga Li, perlu persetujuan siapa untuk pecat seorang pelayan? Aku sudah bilang ke kakek, dia pelayan kami, kenapa bisa usir dia? HMPH. Karena aku nona kecil keluarga Li, seluruh keluarga Li nanti milikku. Belum sebut Lin Xiao Xiao. Bahkan kamu bisa kuusir. Kamu. Nona kecil, aku bawa yang imut ini pergi sekarang. Jalan. Ayo Lepaskan aku. Kamu ini imut, jangan sok manja ya. Kalau bukan karena nona kecil Li suruh, aku nggak jemput. Ayo pergi. Sentuh dia lagi, aku habisi kamu. Walaupun keluarga terkaya, harusnya ngerti kita bawa pulang menantu kita, kenapa melarang? Lepaskan dia, Tuan tolong saya, lepaskan dia. Lepaskan dia. Orang-orang rumah Ling Yun, saya lihat siapa yang berani bertindak. Yero pecat Lin Xiao Xiao. Dia mengajak ibu angkat Lin Xiao Xiao memaksanya menikahi anak imut ini. Anakku lulusan terbaik, bukan anak imut. Anak imut itu bisa menikahi anakku, itu sudah sangat beruntung. Kamu baru saja pulang dari Perancis. Sudah membuat rumah jadi kacau. Hehe. Kalian adalah calon suamiku. Kenapa membela orang luar? Wah. Belum menikah sudah pamer kekuasaan. Kami membela yang benar, bukan yang dekat. Siapa yang menikahimu pasti sial 8 turunan. Kalian semua melawan. Aku ini putri kecil keluarga Li, kenapa aku tidak bisa memecat pelayan? Hati-hati ku buang kalian. Keluar dari rumah Ling Yun. Itu bagus sekali. Aku mau bawa Xiao Xiao pergi. Siapa yang mau menikahimu? Huo Tingchen, demi si kecil ini, kamu rela meninggalkan perusahaan keluarga Li? Aku hanya tidak mau kamu. Huo Tingchen. Berani-beraninya mempermalukan aku. Aku akan memastikan keluarga Li mencoret namamu, tidak mendapatkan sepeser pun. Huo Tingchen, berhenti di situ. Kenapa? Mau rebut Xiao Xiao dariku lagi? Lin Xiao Xiao memang milikku. Aku perlu merebut, ya? Apa maksudmu? Bro, apa maksudmu? Kamu tidak menikahinya. Masa kami yang menikahi, ya? Kalian cuma tunangan yang dijaga kakekku buat aku. Kalian mau memberontak? Nona kecil sering bicara soal memberontak. Quelle obéis-tu? Kita memberontak saja. Tunjukkan padanya. Kalian. Aku ini orang yang bersih. Tidak tahan hati buruk. Rumah Ling Yun ini, tanpa Lin Xiao Xiao aku takut tidak bisa tidur. Bagaimana kalau kita bersama-sama menikmati kehidupan?
Lin Xiaoxiao, ayo kita pergi. Sejak tumbuh besar, pertama kali merasa punya keluarga di sekelilingku. Aku. Xiao Xiao, ada apa denganmu? Jangan-jangan hamil? Ah, Aku akan jadi ayah. Kamu jangan ngomong sembarangan. Wah, gadis ini kelihatannya polos, tapi ternyata cukup liar ya. Nak, untung kamu belum menikahinya. Kalau tidak, bakal dipermalukan. Diamlah, perempuan tengik. Pengawal. Usir dua orang ini keluar. Le Pascan accu Lulu Zanterbeck. aku akan jadi ayah. Apa kamu mau jadi ayah? Jelas-jelas aku yang mau jadi ayah. Ashley Camus. Kalian berdua jangan bertengkar. Anak ini pasti milikku. Semua milikmu. Apa yang mereka bertiga lakukan? Anak Xiao Xiao jelas milikku. Aku senang sekali hari ini. Kakak kedua, adik keempat, aku benar-benar senang. Apa terjadi dengan tiga orang? Setelah minum, kenapa jadi aneh begini? Aku tahu. Kamu mabuk. Kamu perlu istirahat yang baik. Aku tidak mabuk. Aku tahu. Tuan-tuan mabuk karena minuman diberi obat. Obat yang diberikan nona kecil padaku, suruh aku berikan padamu. Kamu. Dia memberimu obat apa? Seharusnya. Obat penguat. Kapan itu? Barusan di pesta. Tanganku gemetar, obatnya tumpah semua. Semua tuan muda mungkin sudah minum. Dia menyuruh beri kami obat. Kamu benar-benar memberi kami obat. Sejak kapan? Segitu patuhnya, dia nona muda, aku cuma pelayan kecil. Apa yang dia suruh aku lakukan, walaupun aku suka kamu, aku tetap harus melakukannya. Suka sama aku. Suka, aku paling suka Tuan Huo. Kamu suka aku. Kenapa tidak bilang lebih awal? Aku suka kamu, tapi bagaimana mungkin aku pantas bersamamu, aku bukan nyonya besar keluarga Li. Aku tidak punya kualifikasi. Karena obat-obatan. Menyebabkan ingatan ketiganya terdistorsi. Aku adalah ayah Xiao Xiao. Bezar. Kamu, apakah kamu ingin mengatakan bahwa anak ini milikmu? Benar. Anak ini. Itu memang milikku dan Xiao Xiao. Saya wanita muda dari keluarga Li. Kenapa kalian suka pembantu ini? Aku tidak akan mengizinkannya. Tidak ada cara untuk memaksakan perasaan. Jangan bilang kamu wanita kecil. Raja surga datang, tak akan berhasil. Anda benar-benar memengaruhi suasana hati wanita hamil. Kamu Ro. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Sekarang kita. Saya akan bawa Xiao Xiao pergi. Pergi. Kalian. Sungguh mengecewakan saya. Lin Xiaoxiao kemari. Kakek, Kamu memanggilku apa? aku benar-benar merindu. Jangan takut. Kami akan melindungi. Kalian berempat. Demi wanita ini. Bahkan tidak mendengarkan kakek? Kakek. Kalau bilang yang lain, kami akan dengar. Kalau Anda suruh kami nikahi gadis manja ini, kami tidak akan setuju. Kau. Ting Chen. Bahkan kau pun tidak dengar kakek? Xiao Xiao hamil anakku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Pak Huo. Terima kasih. Odo. Bukan hanya kamu yang suka padaku. Sudah lama sekali. Aku juga sudah suka padamu. Berhenti Huo Tingchen, ini jelas anakku, ini milikku. Ini seharusnya milikku. Apa maksudmu milik kalian? Itu milikku. Sudah, kalian jangan bertengkar. Xiao Xiao dan anak itu milikku. Angkat pedangmu, Huo Tingchen. Kalian. Kakek, kakek.
Kalian membuat kakek marah mati. Panggil ambulans. Tunggu si tua itu mati, aku akan mewarisi keluarga Lee. Saat itu, aku pasti akan membalas kalian 1000 kali lipat atas penghinaan hari ini. Dokter, Bagaimana keadaan kakek saya? Pak Huo, Tuan Li sudah tua, mengalami kejutan, dan sedang diselamatkan. Siapa dengan golongan darah langka? Tuan Li memerlukan transfusi darah. Nona muda memiliki golongan darah langka. Saya tidak. Bagaimana mungkin? Nona muda diperiksa saat kecil punya golongan darah langka. Tapi saya benar-benar tidak. Bukan kamu. Kalau bukan kamu, bukan putri kecil keluarga Lee. Aku. Pak Wam, kamu pikun? Aku punya golongan darah langka? Ternyata bukan golongan darah langka. Jadi dia bukan si kecil Lee. Si kecil Lee sebenarnya siapa? Kalau gak ada golongan darah langka, bagaimana dengan Tuan Besar? Aku punya golongan darah langka. Ini. Apakah sebenarnya gadis muda itu dia? Apa yang ingin dilakukan Huo Tingchen? Apakah dia menemukan sesuatu? Hero. Apa tidak akan menjelaskan? Apa yang harus saya jelaskan? Saya gadis muda keluarga Lee yang asli. Apakah benar asli? Tes DNA akan menunjukkan. Apakah Ting Chen tahu bahwa Yero adalah penipuan? Saya tidak mengizinkan siapa yang berani melakukannya pada saya. Tidak ada yang bilang akan melakukannya pada Gu Wei. Kakak. Bawa Lin Xiaoxiao. ke kakek untuk tes DNA. Oke. Dia memang lihat bahwa aku adalah Li Xiao yang sebenarnya. Huo Tingchen, kamu. Maksudmu apa ini? Apakah Lin Xiaoxiao? Adalah nona muda keluarga Li. Dia bukan. Aku punya liontin keluarga Lee. Akulah sebenarnya nona kecil. Siapa pemilik liontin ini? Kita akan segera tahu. Ternyata, akulah sebenar-benarnya nona kecil keluarga Li. Tuan Tua Li adalah kakek kandungku. Kamu bukan nona kecil keluarga Lee. Jelas aku yang sebenarnya. Kalau tahu Xiao Xiao adalah nona kecil keluarga Li, kenapa repot? Tidak usah banyak bicara, cepat laporkan ke polisi. Kau dikurung saja. Bakal nurut. Bawa pergi, bawa pergi. Aku bukan dia. Lepaskan aku. Akulah nona kecil keluarga Lee. Lepaskan aku. Dasar bajingan. Dokter, bagaimana? Nona kecil, Tuan Besar Li juga sudah bangun. Dia ingin bertemu denganmu. Aku. Jangan takut. Aku akan menemanimu. Kakek. Tuan besar, nona muda datang. Kakek. Seharusnya aku sudah tahu. Kamu sangat mirip dengan ibumu. Kamu pasti kekuku. Anak baik. Kakek membuatmu menderita. Kakek. Tuan. Kali ini tidak salah. Selamat, Tuan. Xiao Xiao. Kakek tahu kamu hamil. Selanjutnya, apa rencana kalian? Kakek, aku ingin, kakek. Kakek, Anda baik-baik saja? Wanita palsu itu sudah kami usir. Kakek, kalian sedang bicara apa? Ah, Xiao Xiao. Tunanganmu. Sudah kamu pilih? Xiao Xiao. Xiao. Lin Xiaoxiao. Kamu beneran gak tahu apa yang terjadi malam itu? Huo Tingchen, kamu main curang? Sekarang Lin Xiao jadi nona. Kita bersaing secara adil. Betul sekali. Kalau berani main curang, aku semprot kamu disinfektan. Bertiga kalah, pergi sana. Istriku lagi hamil. Kamu. Baiklah kamu. Ah,
Holing Chen benar sekali. Aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Bahkan setelah bertahun-tahun. Aku masih belum mengerti. Tapi aku sangat bahagia.